Bayangin kamu lagi sendirian, live TikTok tengah malam, di tengah pemakaman tua, cuma buat konten uji nyali. Tapi tiba-tiba komentar-komentar aneh mulai muncul. Bukan cuma bilang awas di belakang, tapi ada yang minta dibebaskan, ngaku kedinginan. Dan katanya, kamu lagi nginjek tempat dia dikubur. Awalnya kamu pikir itu cuma iseng, sampai akhirnya suara kamu sendiri muncul di live. Padahal kamu diam, dan pas kamu matikan HP, akun TikTokmu masih terus live sampai sekarang. Ini bukan cerita biasa. Ini cerita dari seseorang yang sekarang mungkin udah bukan dirinya lagi. Selamat datang di Bayangan Mengerikan. Cerita malam ini akan bikin kamu takut buka TikTok sendirian lagi. Siapkan headset, matikan lampu. Dan jangan pernah balas komentar yang kamu gak kenal. Karena bisa jadi, yang nonton bukan cuma manusia. Namaku Reza, umurku 22 tahun dan kerjaanku, ya, bisa dibilang nyari setan. Serius, aku bikin konten horor di TikTok. Biasanya uji nyali di tempat kosong, rumah tua, sekolah terbengkalai, atau bangunan bekas pabrik yang katanya angker. Konten yang paling rame waktu aku live di pabrik gula tua, tengah malam, gak tahu kenapa rame banget. Padahal aku sendiri gak lihat apa-apa. Tapi kolom komentar penuh sama orang yang bilang ada penampakan putih lewat di belakangku. Nah, sejak saat itu, aku jadi makin sering dikirimin saran lokasi dari followers. Ada yang suruh ke villa kosong, kuburan Belanda, bahkan bekas rumah dukun. Sampai suatu malam, ada satu komentar yang langsung bikin bulu kuduku berdiri. Simple sih, tapi nancep. Coba dong ke makam Cina dekat terminal tua. Katanya serem banget. Aku nggak tahu kenapa, tapi waktu baca itu, dadaku langsung deg-degan. Kayak ada sesuatu yang manggil. Nggak pakai pikir panjang, aku cari lokasi via Google Maps. Bener aja, ada satu komplek makam Tionghoa, nggak jauh dari rumah. Jalannya sepi, masuk gang, dan dekat terminal yang udah nggak dipakai. Malam Sabtu, jam 23:45 aku siapin perlengkapan tripod, ring light kecil, HP dengan baterai full, dan power bank sendirian. Nggak ada yang bisa nemenin, dan jujur aja kadang lebih serem kalau rame-rame. Aku naik motor pelan-pelan, jalan ke lokasi makin sempit, makin gelap. Begitu sampai, aku langsung ngerasa suasananya beda. Benar-benar hening, kayak semua suara ditelan tanah. Lampu jalan cuma satu, dan itu pun redup banget di depan komplek. Makam itu bertingkat, kayak undakan, dengan nisan batu tinggi-tinggi. Di sekelilingnya, pohon bambu tua berdiri kaku, daunnya nggak goyang, padahal harusnya ada angin. Aku sempat diam, ragu. Tapi terus ku inget, ini bisa jadi video viral. Oke guys, ini live jam 12 malam pas. Gue sekarang ada di makam Cina yang katanya serem banget. Jangan lupa share dan tap love ya. Baru 5 menit mulai, sinyal mulai. Goyang, layarku nge-freeze sebentar. Komentar masuk cepet banget. Bang, itu siapa di belakang pohon? Lah, yang putih itu apa anjir? Aku nengok, kosong. Tapi entah kenapa, bulu tengkukku berdiri semua. Ada hawa dingin aneh yang ngerayap dari kaki ke leher. Dan untuk pertama kalinya selama bikin konten horor, aku mulai ngerasa ada yang benar-benar ngawasin dari kegelapan. Penonton makin banyak, komennya nggak berhenti-berhenti. Aku lihat jumlah viewers nambah cepat banget. Dari 200 ke 1.300 orang. Cuma dalam waktu 10 menit, biasanya sih butuh 1 jam lebih buat dapat angka segitu. Tapi malam itu, semuanya terasa nggak biasa. Aku jalan pelan-pelan keliling makam, nyorotin batu nisan satu-satu sambil baca pelan. Sebagian besar nama-namanya udah pudar, bahkan ada yang huruf Tionghoanya udah nggak bisa dibaca sama sekali. Ada nisan kecil yang udah nyaris tenggelam ketimbun tanah dan ilalang. Aku jongkok sebentar. Niatnya cuma buat ambil angle dari bawah supaya lebih dramatis, tapi pas aku berdiri lagi, muncullah satu komentar yang bikin semua bulu kudukku berdiri. Aku kedinginan, tolong bebaskan aku. Awalnya aku pikir itu cuma followers iseng. Tapi waktu kulihat nama akunnya, ada yang aneh. Username-nya panjang, acak, dan kayak bukan dari manusia. Nggak ada foto profil. Akunnya baru dibuat beberapa menit lalu. Aku baca pelan-pelan, tapi akhirnya aku sebut juga di live. Hah? Bebasin? Dari mana maksudnya? Pas aku ngomong gitu, tiba-tiba HP-ku freeze. Layarnya ngeblank 2 detik, lalu nyala lagi. Tapi kameranya goyang sendiri. Kayak ada yang nyenggol tripod dari belakang. Aku langsung noleh cepat. Kosong. Tapi ada rasa dingin yang nempel di leherku. Dingin kayak napas seseorang. Lalu muncul lagi komentarnya. Aku di bawah, kamu injek aku. Langsung spontan aku lihat ke bawah. Astaga,
Aku berdiri pas di atas nisan kecil yang tadi udah setengah tertutup tanah. Aku langsung mundur sambil minta maaf. Gue minta maaf ya, sumpah nggak sengaja. Aku kira udah selesai. Tapi, komen itu terus muncul. Berkali-kali. Sama persis. Kalimatnya diulang terus, kayak orang nyepam. Tapi yang paling bikin aku merinding, cuma aku yang bisa lihat komentar itu. Waktu aku scroll live-ku dari HP satu lagi, komen itu nggak muncul sama sekali. Temenku yang nonton juga bilang dia nggak lihat ada komen aneh. Tapi di layar HP-ku, kalimat itu terus muncul. Aku coba nenangin diri. Napas udah nggak karuan dari tadi. Dalam hati aku baca doa yang aku inget. Pelan-pelan, sambil terus lihat ke sekeliling. Tapi rasanya nggak ngaruh. Suasana berubah makin berat. Angin mulai kencang, tapi anehnya pohon-pohon, bambu di sekitar makam malah diam. Nggak gerak sedikit pun. Seolah-olah semua hembusan angin itu cuma ngelewatin aku sendiri. Tiba-tiba, tanpa alasan, ring light-ku mati sendiri. Klik, gelap total. Layar HP masih nyala, tapi cahayanya cuma nyisain siluet wajahku yang samar-samar. Aku coba nyalain ulang lampunya, tapi tombolnya nggak respon sama sekali. Detik berikutnya, bayangan hitam melintas cepat banget di belakangku. Cepatnya bukan kayak orang lari, tapi lebih kayak geser, meluncur. Komentar langsung meledak. Reza, itu belakangmu. Ada yang ngintip dari batu nisan. Seret tripodnya, cepet kabur. Tanganku gemeter. Aku putuskan buat cabut. Mau matiin live dulu, tapi HP-ku ngelak. Layar jadi gelap total, tapi anehnya aku masih bisa dengar suara. Mic-nya masih nyala, dan yang bikin semuanya makin gak masuk akal, ada suara yang keluar. Suara yang mirip banget sama aku. Tapi aku gak ngomong. Suara itu pelan, tapi jelas banget. Jangan matikan. Aku baru mulai. Rasanya jantungku berhenti 1 detik. Tanpa pikir panjang, aku lempar HP ke tanah. Ambil senter kecil dari tas lempang. Tangan goyang parah. Napas nggak bisa diatur. Tapi waktu aku ambil HP itu lagi, layar live masih menyala. Dan yang tampil di sana bukan wajahku, bukan aku. Itu wajah seseorang yang pucat, matanya kosong, rambutnya panjang acak-acakan. Nempelin mukanya ke kamera, senyumnya nggak manusiawi. Dia nunduk dikit, lalu ngomong, akhirnya kita ketemu juga Reza. Akhirnya, aku kabur. Udah nggak peduli lagi sama tripod, tas, bahkan ring light yang masih tertancap di tanah. Napasku ngos-ngosan sepanjang jalan pulang. Begitu sampai rumah, aku langsung kunci pintu kamar dan duduk di lantai sambil gemetar. HP-ku masih panas. Layarnya retak sedikit gara-gara tadi sempat kelempar. Aku buka galeri. Video terakhir otomatis tersimpan. Tapi begitu dibuka, filenya kosong, hitam, nggak ada suara. Aku langsung ke kamar mandi, ambil air doa yang biasa disimpan ibu di rak. Kucekin HP itu sambil baca doa pendek yang aku tahu. Lalu satu persatu aku hapus semua aplikasi. TikTok, Instagram, bahkan YouTube. Selesai. Aku pikir semua akan baik-baik aja. Tapi besok paginya, baru aku sadar. Ini belum selesai. Seorang temanku kirim screenshot via WhatsApp. Katanya, akun TikTokku masih live. Dia pikir aku cuma bikin prank atau konten kejutan. Tapi aku udah hapus akun itu semalam. Aku buka linknya. Dan bener, live-nya masih nyala, layarnya hitam. Suara samar kayak nafas. Tapi komentar terakhir yang muncul bikin aku jatuh lemas. Terima kasih udah pinjemin tubuhmu Reza. Aku nggak pernah ngetik itu. Dan yang paling parah, live itu masih terus berjalan. Sampai sekarang. Jadi, setelah malam itu, Reza nggak pernah lagi muncul di TikTok, nggak ada update. Nggak ada story tapi akun itu masih aktif, masih live, sampai sekarang. Layarnya hitam, nggak ada suara, tapi tiap malam Jumat, selalu muncul komentar baru dari nama-nama yang nggak pernah kamu lihat sebelumnya. Dan entah kenapa semua akun yang komentar di sana nggak bisa dihubungi lagi. Apakah arwah itu benar-benar pakai tubuh Reza, atau Reza cuma satu dari banyak host yang terpilih? Yang jelas, kalau kamu tiba-tiba dapat notifikasi TikTok live tengah malam dengan username acak dan tanpa foto profil, jangan buka dan jangan pernah ngetik komentar. Karena mungkin kamu bukan cuma penonton. Terima kasih sudah menonton Bayangan Mengerikan. Klik like kalau kamu masih sendiri malam ini, dan subscribe kalau kamu berani dengar cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira.